Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati binti Nurdin dari Perguruan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkatini Kunawan dari program studi agroindustri angkatan 34. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan pembangkit uap atau steam. Nah, di samping saya terdapat sebuah rangkaian peralatan pembangkit uap atau steam. Nah, adapun komponen utama dari peralatan pembangkit uap atau steam ini terdapat sebuah boiler, kontrol panel yang terdapat tombol burner, preset, pompa auto, power, burner manual, indikator pompa manual, sirine, dan pompa manual dan auto pompa. Nah, selanjutnya terdapat sebuah tangki bahan bakar yang berisi solar dan tangki air. Kemudian terdapat sebuah pompa dan saringan, dan kemudian di atas terdapat sebuah cerobong asap. Kemudian terdapat juga sebuah volume kontrol atau alat pengukur volume air pada boiler, dan terdapat sebuah barometer yang berfungsi sebagai alat pengukur tekanan yang berada pada boiler, dan terdapat sebuah termostat. Dan di bawah ini terdapat sebuah keran yang dimana berfungsi sebagai jika misalkan alat ini selesai digunakan atau telah digunakan, maka air yang tersisa di boiler dibuang melalui keran ini. Nah, di sini juga terdapat sebuah kettle uap yang dimana berfungsi sebagai tempat bahan. Kemudian terdapat barometer yang dimana berfungsi untuk sebagai pengukur tekanan pada kettle uap. Nah, terdapat juga sebuah pipa yang berfungsi untuk tempat mengalirnya uap ke dalam kondensor. Nah, kondensor ini berfungsi sebagai pendingin uap tersebut sehingga berubah dari fase gas berubah ke fase cair. Ada prinsip kerja atau cara kerja dari sistem peralatan pembangkit uap ini atau steam, yaitu yang pertama, air pada tangki dipompa masuk ke boiler, kemudian tangki bahan bakar yang berisi solar dialirkan ke burner, kemudian burner memanaskan air yang terdapat pada boiler sehingga menghasilkan uap yang bertekanan. Kemudian uap yang bertekanan tersebut mengalir melalui saringan, kemudian mengalir melalui pipa menuju ke kettle uap. Kemudian uap panas yang bertekanan yang dihasilkan dari boiler kemudian melewati saringan sehingga menuju ke dalam kettle uap. Kemudian kettle uap ini berisi bahan dan terjadi pemanasan antara uap bertekanan tersebut dan bahan. Kemudian bahan tersebut menguap, menghasilkan uap dan mengalir melewati saringan ini menuju ke kondensor. Kemudian kondensor ini mengubah uap tersebut menjadi dingin sehingga mengubah dari fase gas menjadi fase cair. Setelah uap tersebut didinginkan oleh kondensor, kemudian berubah dari fase gas menjadi cair sehingga menghasilkan air dan minyak. Kemudian ditampung dan keluar melalui saluran bawah kondensor dan ditampung. Dan ketika massa jenis air lebih berat, maka air berada di bagian bawah dan minyak atsirinya berada di bagian permukaan. Ketika massa jenis minyak atsiri tersebut lebih berat, maka minyak atsiri berada di bagian bawah, kemudian air berada di bagian atas. Setelah tadi penjelasan singkat dan saya mengenai peralatan pembangkit uap atau steam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.